Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Alhamdulillah Pak. Pada kegiatan ini saya menanyakan beberapa pertanyaan untuk kelancaran observasi kelas. Ini saya bertanya tentang mata pelajaran apa yang akan dipraktekkan di kelas nanti Pak? Karena saya di sini guru pendidikan agama Islam, jelas nanti untuk materi tentang pendidikan agama Islam. Tentang mata pelajaran atau mata pelajaran ini pendidikan agama Islam. Untuk kelasnya fokus ke kelas berapa ya Pak ya? Nanti saat penyampaian materi saya mengambil kelas 4. Dalam kelas 4 ini nanti materinya Untuk materi yang akan saya sampaikan terkait tentang ibadah sholat sunnah, yaitu sholat duha. yang pertama dari LPP yang sudah dibuat kemarin Pak, bagaimana tujuan pembelajaran yang akan disampaikan saat observasi nanti Pak? Untuk tujuan pembelajaran yang pertama yang saya harapkan yaitu siswa bisa mengerti tata cara ketentuan sholat duha. Terus yang kedua, dengan mengamati video, gambar, atau alat peraga yang besok akan saya sampaikan, siswa itu bisa paham, bisa mengerti, dan bisa mempraktekkan sholat duha dalam kehidupan sehari-hari. Pak, berarti tidak hanya satu tujuan ya Pak ya, lebih dari satu. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran, apa saja Pak area pengembangan yang hendak dicapai? Yang pertama yaitu menerapkan pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa. Yang pertama. Yang kedua, saya sudah mempersiapkan berbagai macam alat peraga seperti video, gambar, kinestetik, dan lain sebagainya agar siswa itu bisa mengerti, bisa paham tentang materi yang akan saya sampaikan. Terus selanjutnya, dalam proses pembelajaran anak itu bisa fokus apa yang saya sampaikan dengan melalui alat peraga tadi. Tujuannya supaya anak itu paham, supaya anak itu mengerti, betul-betul diingat apa materi yang sudah saya sampaikan. Itu strategi yang akan saya terapkan. Adapun untuk selanjutnya, insya Allah nanti temporer juga akan diadakan praktek sholat duha bersama. Baik Bapak, ini sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Luar biasa sekali Pak. Kemudian strategi apa saja Pak yang dipersiapkan? Strategi-strategi yang sudah saya persiapkan antara lain saya sudah mempersiapkan alat peraga berupa video, gambar yang nanti akan diamati oleh siswa. Yang pertama, yang kedua nanti ada sedikit permainan yaitu tentang mencocokkan gambar, mengamati video, terus meresum apa yang mereka amati dan mempresentasikan hasil pengamatannya dan lain sebagainya. Jadi strateginya ini tidak hanya menonton ya Pak? Ya. Itu yang iya, mungkin bisa dijelaskan lagi. Dengan seperti ini yang saya harapkan anak itu betul-betul paham, betul-betul mengerti apa materi yang sudah saya sampaikan. Ya, ini tadi. Ya, dari strategi yang dipersiapkan ini salah satunya tadi saya menyimak ada permainan tadi ya Pak ya. Tentunya itu tidak membuat anak itu bosan, Ya, tidak menuntut juga. saya kan seperti itu. Dari Ya. dalam pembelajaran nanti anak itu tidak merasakan bosan, tidak merasakan jenuh, dari merasa senang, merasa gembira dengan berbagai macam permainan, dengan berbagai macam strategi yang saya harapkan anak itu Iya.
bisa belajar dengan senang. Kalau boleh tahu nanti permainannya judulnya apa Pak? Di sini akan saya buat permainan kereta-keretaan. Nanti ada stasiun. Nah, di stasiun itu nanti sudah ada tugas yang harus diamati sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi sangat menarik sekali Mas. Yang saya harapkan begitu. Iya. Nanti siswa itu merasa senang, merasa gembira, dan betul-betul tahu apa yang saya sampaikan. Baik Bapak, ini dari percakapan kita tadi ya, dari tujuan pembelajaran, area pengembangan yang sudah dicapai, kemudian strategi yang dipersiapkan. Nanti semoga pada nantinya kita observasi praktek langsung mengajarnya bisa berjalan dengan lancar, dan tentunya murid kita ini bisa menyerap mata pelajaran itu lebih mudah dan nanti bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bukan begitu Bapak? Ya, yang saya harapkan seperti itu. Jadi siswa betul-betul paham, betul-betul bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di mana saja. Baik Bapak, kami tunggu praktek mengajarnya, observasinya nanti. Ya, semoga berjalan dengan lancar. Baik Bapak, demikian percakapan kita hari ini. Terima kasih Pak Wahyu atas kesediaan waktunya untuk berjumpa dalam percakapan pra-observasi. Ya, mohon maaf jika saya dalam penyampaian ada kata yang tidak berkenan. Ya, sama-sama. Sebelum mengawali kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa dulu. Tolong untuk Hanafi memimpin doa. Siap, berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya, hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah, semuanya bisa masuk semua. Untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Untuk ketua kelas, Ade Hanafi, dimohon untuk memimpin rekan-rekannya. Semuanya berdiri. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, hari Nusa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Semuanya duduk kembali. Selanjutnya, Pak Guru kemarin pada pertemuan kemarin sudah menjelaskan tentang kewajiban sholat Jumat, yang juga dijelaskan kemarin ya, kewajibannya sholat Jumat, yaitu terutama sholat Jumat yang dikerjakan bagi laki-laki. Kalau untuk perempuan tidak memiliki kewajiban. Pada kali ini, materi kali ini yang akan Pak Guru sampaikan yaitu tentang salah satu sholat sunnah.
Kira-kira apa? Sholat sunnah yang biasa kita kerjakan setiap hari Jumat. Oh, setiap pagi. Iya, betul sekali. Yang akan kita pelajari pada materi kali ini yaitu tentang sholat duha. Sholat duha itu termasuk sholat sunnah. Sekarang Kak Guru akan menayangkan video bagaimana caranya kita mengerjakan sholat duha. Sholat duha diawali dengan seperti sholat wajib biasanya, yaitu kita berwudu. Setelah itu kita membaca niat. Membaca niat, terus takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram kita membaca doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Wajhiya lillahi wa taras samawati wal ard hanifa muslima wa ma inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu salah satu doa iktidal. Boleh menggunakan yang lainnya. Nah, boleh menggunakan yang lainnya. Doa iktidal itu ada dua. Boleh menggunakan Allahu akbar kabira, boleh menggunakan Allahumma baini. Silakan, semuanya bisa dipakai. Setelah membaca doa iktidal, kita membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah silakan dibaca. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah itu kita boleh membaca surat-surat pendek di dalam Al-Quran. Silakan. Yang utama kita memakai surat Wadduha kalau hafal, karena suratnya panjang. Boleh menggunakan surat-surat pendek lainnya. Boleh menggunakan surat Anas, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat At-Tin, surat Al-Fil dan lain sebagainya. Setelah membaca surat Al-Fatihah, kita membaca surat-surat pendek di dalam Al-Quran. Ini surat-surat pendek. Terus setelah membaca surat pendek, kita ruku dengan membaca takbiratul ihram. Kita ruku, gerakan ruku. Bacaan ruku bagaimana? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Terus melakukan gerak iktidal. Samiallahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Seperti itu saja boleh. Ini yang panjang juga boleh. Silakan. Nah, jadi bacaan iktidal. Setelah itu kita takbir, melakukan gerakan gerakan apa? Sujud. Jangan lupa. Gerakan
gerakan sujud. Bacanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Semua kakinya mancat, jangan lupa gerakan sujud itu kakinya mancat. Setelah itu duduk di antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'ufani. Itu bacaan di antara dua sujud. Setelah itu kita sujud lagi seperti sholat biasa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tiga kali sujud itu. Nah, semua 7 badan kita harus menempel di dalam tanah. Nah, gerakan sujud. Nah, gerakan sujud 7 anggota badan harus menempel di lantai. Apa ini? Nah, hidung, kedua telapak tangan, terus kedua lutut, kedua jari kaki kanan kiri, lutut kanan kiri, tangan juga kanan kiri. Kalau hidung tidak nempel, berarti kita bisa melihat belakang. Itu sujudnya tidak sempurna. Jadi hidung harus mencium lantai. Nah, hidung orang mencium lantai berarti jengking ngerti buri tahu belakangnya, berarti itu sujudnya tidak sempurna. Itu gerakan sujud. Terus berdiri rakaat kedua. Rakaat kedua ini juga membaca surat Al-Fatihah, tapi tidak membaca doa iftitah. Doa iftitah hanya dibaca saat rakaat pertama. Gerakannya rakaat kedua sama. Membaca Al-Fatihah, membaca surat-surat pendek, rukuk, sujud, i'tidal. Nah, duduk di antara dua sujud sama seperti gerakan rakaat pertama. Setelah itu kita melakukan tahiyat akhir. Atahiyatu mubarakatus sholawatut thayyibah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Itu bacaan tahiyat awal. Karena kita 2 rakaat, kita langsung membaca bacaan tahiyat akhir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu selanjutnya. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Inilah bacaan tahiyat akhir. Nanti di buku juga ada, silakan nanti dipelajari di rumah. Terus kita melakukan salam. Karena apa? Nah, karena sholat duha itu dikerjakan boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itulah sholat duha.
dari sini ada yang ditanyakan tentang sholat duha dari tayangan yang sudah Pak Guru sampaikan tadi. Sholat duha itu 2 rakaat, sama seperti sholat wajib pada biasanya, cuma waktunya yang berbeda. Sholat duha itu dikerjakan setelah matahari terbit kira-kira 7 hasta atau mungkin di satu tongkat tingginya matahari dan sampai kapan? Yo, sampai tiba waktu sholat duhur. Itulah waktu sholat duha. Jadi seumpama sholat duha jam 10 boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh. Jam 8 boleh enggak? Boleh. Jam 7 pagi boleh enggak? Boleh. Itu masih waktu sholat duha. Ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Pak Guru memiliki tugas untuk kalian kerjakan, lembar kerja. Silakan dipersiapkan pensilnya atau alat tulis lainnya. Boleh. Dengan hidupkan ke syuting. Dengan hidupkan ke syuting. Silakan. Nah, saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan, karena itu cuma 2 soal. Silakan kerjakan. Yo. Ada kesulitan? Yo, jangan lupa ditulis nama, silakan. Mendirikan atau menegakkan, mengerjakan. Jadi mendirikan itu mengerjakan. Nah, tulislah pengalaman kalian saat mengerjakan atau mendirikan sholat duha di rumah. Sudah pernah sholat duha di rumah Pak belum? Ya. Pengalaman itu hal yang sudah dikerjakan. Kalau tidak di rumah silakan. Pengalaman sholat duha di sekolah silakan ditulis. Kira-kira bagaimana? Nah, sholat duha yang sudah sering kita kerjakan setiap hari Jumat. Pengalamanmu bagaimana saat mengerjakan
sholat duha itu? Ayo ceritakan, silakan. Bagaimana pengalaman saya mengerjakan sholat duha berjamaah di masjid begini contohnya, ya toh? Semua teman ikut mengerjakan dengan suasana yang khusyuk, yang tenang, yang bagaimana? Silakan pengalaman kalian saat mengerjakan sholat duha itu bagaimana? Itu diceritakan. Di sekolah maupun di rumah, silakan diceritakan saat mengerjakan sholat duha di sekolah maupun di rumah. Kalau tidak cukup tempatnya, boleh ditaruh di belakangnya. Ini Pak. Ya, boleh, silakan taruh di belakangnya. Tidak apa-apa. Kalau belum pernah mengerjakan sholat duha di rumah sama sekali, boleh dikosongi karena belum melakukan sholat duha di rumah. Boleh dikosongi karena kalian belum memiliki pengalaman sholat duha di rumah. Yang sudah silakan diisi. Sudah silakan diisi. Yang bawahnya ini kalau yang atas. Ya kan beda soalnya. Yang atas itu yang di rumah, yang bawah yang di sekolah. Silakan dijawab. Gimana kita? Hah? Sudah selesai semua? Tolong ketua kelas mengumpulkan. Ayo. Ayo dikumpulkan jadi satu. Kalau sudah selesai. Sudah? Masih semangat? Mari kita tepuk semangat dulu. 1, 2, 3, ayo. Selanjutnya, Pak Guru akan membuat kelompok-kelompok kecil untuk melakukan kegiatan berikutnya. Untuk kelompok pertama itu kelompoknya Hanafi, Amanda, Rista, Selvi. Nah, kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua. Nah, kelompok yang kedua mulai dari Bilal, Ardian, Bintang,
kelompok kedua. Kelompok ketiga Galih, Sandi, Davin. Mari semua berdiri sesuai kelompoknya. Mulai kelompok 1 dulu. Ayo, mulai kelompok 1. Terus diikuti kelompok 2 di belakangnya. Kelompok 2 di belakangnya. Belakangnya mana? Kamu berdiri situ. Ya, udah belakangnya ayo. Belakangnya. Nah. Terus diikuti kelompok ketiga juga di belakangnya. Sekarang sambil berjalan kita menyanyikan lagu. Nah, naik kereta api, ayo. Bintang, ayo perhatikan. Sambil berjalan kita menyanyikan lagu naik kereta. 1, 2, 3, ayo. Kereta api. Berarti kelompok pertama itu nanti akan mengerjakan di stasiun kinestetik. Yaitu apa? Nanti mengurutkan gambar yang sudah disediakan. Nah, terus untuk kelompok yang kedua dan yang ketiga di stasiun visual. Nanti kalian memperhatikan video yang akan Pak Guru putar. Memperhatikan video yang akan Pak Guru putar. Nah, silakan ayo. Untuk kelompok 1 mengamati gambar yang ada di situ, silakan. Kelompok 2 dan 3 ayo mengamati gambar yang ada di laptop. Ayo berbaris dengan rapi. Ayo silakan diamati dengan baik. Nah, berdiri Pak. Ayo diamati gambarnya. Waktunya 2 menit untuk mengamati. Kelompok 2 dan 3 sudah? Sudah. Sekarang bergantian. Ayo bergantian. Kelompok 2 dan 3 mengamati kinestetik. Kelompok 1 mengamati. Betul-betul diperhatikan, tidak boleh berebut, tidak boleh gaduh.
Sudah? Habis. Sekarang kembali ke tempat duduknya masing-masing. Dan silakan bergabung dengan kelompoknya. Yo. Tapi bintang masuknya saja. Bintang. Sini. Hei. Davin, yang maju sini Davin. Nah, kita sini maju. Nih. Bergabung dengan kelompoknya. Ayo. Oke. Kelompok 1 siap? Kelompok 2 siap? Kelompok 3 siap? Sekarang ada penilaian yang tadi sudah kalian amati. Ya, ini ada soal yang harus kalian kerjakan. Hubungannya dengan apa yang tadi kalian lihat. Ya, baik secara visual maupun kinestetik. Kelompok pertama. Ini kelompok ketiga. Ini kelompok kedua. Ya, silakan ditulis nama sesuai nama kelompoknya. Nama kelompoknya. Nama-nama kelompoknya siapa saja ditulis. Itu kelompok berapa? 1 atau 2 atau 3? Kelompok 2 tulis kelompok 2. Namanya siapa saja? Tulis. Ya, tulis kelompok 2. Ya, kamu kelompok berapa tadi? Ya, 3 yang tulis kelompok 3. Kalau kelompok 1 tulis kelompok 1. Terus nama anggotanya siapa saja ditulis. Ya. Nah. Iya, kelasnya kelas 4. Ayo. Ya. Kelas 4. Silakan dikerjakan sesuai apa yang kalian lihat tadi. Silakan berunding. Dikerjakan bersama-sama. Mana? Iya, nama anggota kelompoknya semuanya ditulis. Nama anggota kelompoknya. Ya, pakai penggaris. Itu kan menjodohkan, pakai penggaris biar rapi. Yo. Pakai penggaris. Silakan dikerjakan dengan baik. Lihat. Itu gerakan apa? Waktunya 5 menit ya. Yo. Waktunya 5 menit. Silakan.
ditulis. Sudah selesai? Masih semangat? Ayo semuanya tepuk semangat. Oke. Sudah selesai? Kelompok 1? Sudah selesai? Silakan. Nah, salah satu mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Yo, yang kena Amanda. Pertama, berdiri menghadap kiblat, lalu membaca niat sholat. Lalu zikir. Baca surat Al-Fatihah. Lalu membaca surat pendek. Nah, setelah baca surat pendek, Setelah sujud, duduk di antara dua sujud. terus bahagia. Salam. Sudah? Sudah? Bisa diterima? Sudah lengkap apa belum? Nah, selanjutnya. Ayo. Coba kalian contohkan nama-nama gerakan dalam sholat dengan gambarnya yang sesuai caranya. Pasangkan huruf besar Kelompok dengan 3, ayo huruf berdekat. besar. A. Sedekap. B. Niat. C. Ruku. D. Yahud awal. E. Duduk antara dua sujud. F. Takbir. G. Iktidal. H. Salam. Ya. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, silakan kembali ke tempat duduk. Sekarang untuk kelompok 3. Salah satu Sandi. Perwakilan dari kelompok 3. Ayo silakan. Iya, semuanya dibaca ayo. Kakinya yang siap no. Kelompok pertama yang keras. Pertama, takbir. Kedua, berdiri. Tiga, takbir. Empat, rukuk. Lima, tiga, enam, sujud. Delapan, tujuh, duduk. Delapan, sujud. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, sekarang kembali ke tempat duduknya masing-masing. Untuk kegiatan akhir kita akan melakukan evaluasi. Ayo semuanya kembali ke tempat duduknya masing-masing. Yuk. Sekarang evaluasi mengerjakan. Ya. Jadi tolong dikerjakan dengan baik. Jangan lupa tulis nama. Tulis nama dan nomor. Saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Itu semua.
semua berkaitan tentang apa yang sudah kita pelajari tadi, apa yang sudah kita lihat tadi di dalam video. Berkaitan dengan silakan. Nah, dibaca soalnya selesai anak. Oke, tolong untuk ketua kelas mengumpulkan tugas rekannya masing-masing. Ayo. Ya, dikumpulkan. Yang tugas pribadi, tugas individu. Untuk kegiatan kali ini sampai sekian, kira-kira sudah paham apa belum anak-anak? Dengan materi apa yang sudah dijelaskan Pak Guru tadi? Sudah. Gimana? Kegiatan hari ini menyenangkan apa enggak kira-kira? Menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Ya, oke. Terus untuk pertemuan minggu depan yang akan kita pelajari yaitu tentang sholat Jumat. Yang akan kita pelajari. Cukup sekian dari Pak Guru. Ada kekurangan, ada kesalahan Pak Guru mengajar. Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri kegiatan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Wahyu? Alhamdulillah, hari ini keadaan sehat. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita mencoba kembali ya Pak dari pra-observasi, kemudian observasi dan hari ini kegiatan terakhir yaitu kita pasca observasi. Pak Wahyu kemarin sudah melaksanakan observasi dengan baik, insya Allah, dan mata pelajaran yang disampaikan diajarkan tentunya pendidikan agama Islam, dan kemarin kelas yang diambil adalah kelas 4 dengan materi sholat Jumat. Dan itu Pak Wahyu? Ya, betul. Bagaimana Pak? Kemarin kita sudah melaksanakan praktek pengajaran. Alhamdulillah, dalam praktek mengajar kemarin kita belajar dengan baik sesuai apa yang kita rencanakan di RPP. Semuanya bisa berjalan dengan baik, siswa juga ikut pembelajaran dengan antusias, dengan senang, dengan tertib. Jadi sudah sesuai tujuan pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan saat observasi, dan itu sudah dipraktekkan saat observasi juga. Pak. Dan kemarin kan ada area pengembangan yang tidak dicapai ya Pak ya. Itu ada 3. Menerapkan pembelajaran sesuai kemampuan siswa, mempersiapkan alat peraga sesuai kebutuhan siswa, kemudian ada harapannya murid dapat fokus dengan adanya alat peraga. Itu hal ini sudah mencapai
pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dari praktek kemarin, apakah sudah demikian Pak? Sudah terlaksana dengan 3 area pengembangan? Iya. Untuk pembelajaran kemarin semuanya sudah bisa terlaksana dengan baik. Alat peraga saya menggunakan visual, gambar, terus untuk penyampaiannya juga menggunakan permainan yang membuat siswa tidak terjenuh, bisa fokus buat kelompok-kelompok, terus ada peta-petaan. Di situ siswa diberi tugas di masing-masing stasiun. Dalam prakteknya alhamdulillah siswa dapat fokus, dapat belajar dengan baik dengan permainan itu, dengan antusias, dia merasa tidak jenuh, merasa senang, merasa gembira. Dan dari evaluasi itu juga didapatkan hasil siswa pemahaman siswa yang baik juga. Jadi ini menarik sekali ya Pak ya, dan menarik menurut siswa ya. Karena memang Merasa senang sekali. ya ada stasiun seperti itu, jadi anak-anak ya juga bermain peran juga ada, kemudian mengikuti permainan juga ada, tapi permainannya tetap fokus ke materi, ya materi sholat duha tadi. Kemudian Pak, area pengembangan tadi kan alhamdulillah sudah tercapai. Ya strategi yang dipersiapkan kemarin pasti juga sudah tercapai ya Pak. Ini sudah tercapai semua. Perasaannya Pertama, saya merasakan senang bisa menyampaikan materi yang menjadi kewajiban saya untuk disampaikan ke murid. Yang kedua, perkembangan murid kemarin juga sudah baik melalui dari evaluasi yang saya berikan, itu mendapatkan nilai yang di situ baik, meskipun ada salah satu siswa, 2 siswa yang kurang baik, mungkin wajar. Nanti tindak lanjut selanjutnya kita akan praktek secara langsung untuk memberikan kepahaman yang mendasar kepada siswa, karena antara teori dan praktek itu mungkin dari ingatnya itu lebih diingat ke praktek secara langsung. Jadi pada intinya Pak Wahyu sudah melakukan observasi tadi di kelas 4 ini dilakukan dengan baik. Area pengembangannya juga sudah tercapai, strategi sudah tercapai, dan hasilnya juga sudah memuaskan. Tetapi tetap ada tindak lanjut, yaitu tetap dilakukan dan diterapkan lagi dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau untuk kepuasan Pak dalam mengajar ini strategi tidak ada Pak. Poinnya 1
pertama, meningkatkan kepahaman siswa baik dari segi pengetahuan maupun segi keterampilan. Dari segi pengetahuan, paling tidak kita sudah menyampaikan materi, siswa bisa diberi evaluasi, bisa mengerjakan. Keterampilan, kita akan praktek langsung, siswa bisa mempraktekkan secara langsung bagaimana cara sholat kita dengan bagaimana cara-caranya dan lain sebagainya. Jadi kita masuk hasil belajarnya ya. Dan Pak, untuk mencapai sudah tujuannya sudah ada, ukuran keberhasilan juga sudah ada. Nah, sini pendukungnya itu bagaimana? Pendukung Untuk mendukung keberhasilan siswa ini, yang pertama paling tidak dari dukungan Bapak Ibu semua yang pertama. Karena kita setiap memiliki program, kalau tidak didukung semua stakeholder Bapak Ibu, terutama para sekolah, mungkin program kita juga tidak bisa betul. Yang pertama. Yang kedua, untuk mendukung keberhasilan ini, saya memprogramkan itu setiap Jumat nanti akan diadakan sholat duha berjamaah. Nah, itu praktek langsung bagaimana sholat duha itu diterapkan kepada siswa. Di situ mungkin secara langsung siswa itu akan mendalami materi-materi apa yang sudah disampaikan secara langsung. Yang selanjutnya, dalam penyampaian materi kemarin saya juga memiliki alat pendukung seperti video visual, seperti gambar dan lain sebagainya. Dukungan untuk kegiatan-kegiatan yang sudah saya sampaikan. poin pentingnya yaitu yang pertama tadi kan tentang Bapak Ibu gitu ya. Jadi itu kerja kolaborasi ya Pak, bisa sejalan. Yang Tidak kedua, bekerja sendiri, Iya. kita perlu dukungan semua. luar biasa sekali Pak. Yang kedua itu pembiasaan. Awalnya ya hanya seminggu, mungkin 2 minggu sekali. Tapi ini setiap minggu itu pasti harus ada sholat duha. Baik, kemudian yang ketiga ini metode atau media belajarnya lebih dimaksimalkan dan dioptimalkan. Nah Pak, waktunya apa Pak untuk mencapai Untuk satu kegiatan pembelajaran sudah disampaikan kemarin, ataupun untuk prakteknya kami sudah kalau kolaborasi dengan Bapak Ibu guru dijadwalkan setiap hari Jumat itu diadakan sholat duha berjamaah bagi semua siswa dan semua guru di secara biasa. Berarti kan kalau untuk praktek dan sebagainya kan memang sudah ada. Jadi kita tidak memaksimalkan. Nah, untuk memaksimalkan itu waktunya mulai kapan Pak? Untuk memaksimalkan makan besok atau minggu depan atau bulan depan. Jadi target pencapaiannya. Target pencapaian. Yang saya harapkan 1 minggu ke depan, 1-2 minggu ke depan itu siswa sudah betul-betul paham, betul-betul mengerti. Dan yang saya harapkan dengan mengertinya siswa ini bisa menjadi kebiasaan di lain hari kemudian, bahkan bisa diajarkan ke putra-putrinya bisa. Jadi hal-hal yang betul-betul mendasar, saya betul-betul paham, sudah mempraktekkan dan mungkin bisa diajarkan ke orang lain. Baik Bapak, berarti minggu depan sudah siap nih memaksimalkan. Sudah siap. Ada lagi Pak, selain mengembangkan metode pembelajaran, ada yang lain mungkin? Saya rasa cukup itu. Itu pun kalau sudah bisa berjalan dengan baik, insya Allah siswa sudah betul-betul mengerti dan betul-betul paham dari saya ajarkan. Tapi ini masih dalam hal sementara ya Pak. Jadi kan ya hari berikutnya setelah ini sudah tercapai bisa menambah lagi aktivitas yang akan dikembangkan berikutnya. Jadi tidak hanya berhenti di sini saja. Tergantung materi ini. Ya, menyesuaikan ya Pak dengan orang juga. Baik Pak Wahyu, ternyata kita sudah melaksanakan 3 kegiatan Pak. Pertama pra-observasi kelas sebelum kita melakukan praktek mengajar. Kemudian yang kedua observasi
panjenengan dengan anak-anak praktek mengajar. Kemudian yang ketiga, saat ini Pak, kita pasca observasi, jadi percakapan apa yang sudah dilaksanakan sebelumnya disampaikan saat ini dan untuk kebaikan Bapak. Sebelum saya mengakhiri, apa ada yang Bapak ingin sampaikan? Sedikit yang perlu saya sampaikan, mungkin di sini saya akan meminta masukan sama pendapat dari saya mengajar itu apabila ada kekurangan, apabila ada tidak pasnya saya mengajar, mungkin saya meminta masukan dari masalahnya Ya, aktivitas yang sudah kita kerjakan bersama-sama yang besar saya dan materi. baik Bapak. Sebenarnya itu tadi bisa di awal misalkan ada pertanyaan di awal tadi karena Pak Wahyu untuk sharing-sharing saran masukan, saya sedikit menyampaikan Pak, sebenarnya kalau untuk observasi Pak Wahyu sudah bisa, sudah sesuai dengan RPP, tapi menurut saya untuk penyelesaiannya itu belum sampai 100%. Satu saja Pak yang terlewat saat observasi kemarin, Mas ingat Bapak? Ternyata di RPP itu kan sudah tersampaikan Pak penilaiannya, tetapi waktu praktek baiknya praktek mengajar belum sempat tersampaikan. Jadi nanti ketika mengajar itu nanti kita pernah pakai apa seperti itu. Nah kemarin ada sedikit kelupaan. Tapi untuk semuanya insya Allah sudah baik, hanya terlewat satu poin itu saja Pak. Bagaimana Bapak? Sudah dapat diterima? Sudah. Terima kasih atas masukannya. Memang kalau kita RPP itu memang sangat penting ya Pak buat kita semua. Jadi seperti skenario seperti itu Bapak. Dan saya juga masih banyak belajar juga. Baik Bapak, nyata tiga kegiatan sudah terlaksana dengan baik. Alhamdulillah. Dan di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Wahyu sudah berkenan memberikan kesempatan pada kami untuk dapat bekerja sama kepada kami. Dan saya pribadi mohon maaf jika dalam penyampaian dari pra observasi sampai pasca observasi ini ada kata dan tindakan saya yang tidak berkenan Bapak. Ya, demikian Bapak. Terima kasih. Saya izin pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi